Pengumuman subsidi BBM dan gas LPG atau subsidi energi akan dihapus dan diganti berupa BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, seperti apa informasinya? Simak terus. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini kami di rapat internal sedikit dengan Pak Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, kemudian Pak Komisaris Pertamina dan saya, kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting. Karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja, tapi sampai sekarang belum POD. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian kita mempunyai 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan. Dan ini salah satu program utama Bapak Presiden untuk bagaimana bisa melakukan kemandirian energi. Karena itu saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan di lapangan kalau ada kendala. Selain itu juga kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran. Dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim. Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan referensi keputusan dari Bapak Presiden. Saya pikir hanya itu. Pak, untuk yang tim subsidi energi itu yang kita lanjutkan kemarin juga Pak, yang dibahas soal bagaimana merapikan data-data. Ya. Itu tidak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh kemarin oleh Kepala Badan Informasi mungkin. Kami bagian detailingnya, ya. Detailingnya apa dulu Pak yang Ya, kita harus datanya harus sama, ya, harus tepat sasaran. Jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran, gitu-gitulah. Berarti ini dipastikan maksudnya alokasi subsidi ini nanti bakal langsung dalam bentuk tunai ke penerima masyarakat. Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya adalah yang tadi disampaikan. Tapi nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai. Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Berarti masih akan ada subsidi yang ke korporasi dulu ya Pak? Belum bisa saya jawab itu. Sekarang kami lagi dalam pengkajian. Ya, oke ya. Lalu seperti apa mekanisme hingga penerapan pengalihan subsidi energi ke bantuan langsung tunai atau BLT? Kami akan bahas ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Mulyadi dan pengamat energi Fahmi Radi. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam, Tifa. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Mulyadi, saya ke Anda dulu dengan pengalihan BBM subsidi jadi bantuan langsung tunai. Ini sudah langkah tepatkah menurut Anda? Terima kasih, saya mau koreksi sedikit. Sekarang Komisi Energi itu bukan lagi Komisi 7 di DPR. Sekarang sudah ada 13 komisi yang membidangi energi, sekarang adalah Komisi 12. Oke, saya koreksi berarti di Komisi 12 ya Mas ya? 12, betul. Oke, Komisi 12. Boleh, untuk pertanyaan saya tadi, ini sudah langkah tepat tidak menurut Anda dengan mengubah BBM subsidi jadi BLT? Sebetulnya wacana pengalihan subsidi dari subsidi barang kepada orang langsung ini sebetulnya sudah lama ya. Karena pada tataran teoritis memang ini sesuatu yang sangat ideal. Memang sangat ideal kalau kita mampu memberikan subsidi langsung kepada orang yang tidak mampu, orang miskin, atau orang yang membutuhkan. Tapi prakteknya dalam sehari-hari saat ini kita memberi subsidinya kepada barang. Kita subsidi BBM, kita subsidi LPG, kita subsidi pupuk ya yang di luar energi. Namun dalam praktek tersebut memang ada beberapa kelemahan. Yaitu banyak sekali orang yang tidak sepantasnya atau yang tidak berhak, namun mereka memperoleh atau mendapat subsidi. Jadi menurut hemat saya, kebijakan ini kalau memang pemerintah akan melakukan perubahan pola subsidi langsung kepada orang yang memang sudah menjadi wacana sejak dulu dan memang ini sesuatu yang sangat ideal, tentu pemerintah harus punya dulu data penerima subsidi yang akurat. Oke. Ini yang paling mendasar kalau kita ingin mengalihkan. Saya sangat mengerti, ini pasti pemerintah merespon, khususnya mungkin kementerian, terkait pidato Presiden terpilih Pak Prabowo pada saat menyampaikan pidato ya di sidang paripurna pelantikan pada tanggal 20 Oktober
bahwa Presiden terpilih sangat menginginkan agar subsidi betul-betul diyakini diterima oleh orang yang membutuhkan. Oke, tapi kalau pengawasannya selama ini gimana? Karena kan subsidi bukan barang baru sebetulnya kan. Selama ini juga pernah ada subsidi BBM, subsidi LPG, tapi pengawasan sampai tidak tepat sasaran itu Anda punya catatan sendiri? Ya sebetulnya memang masih ada yang harus kita perbaiki dalam tataran pelaksanaannya. Mungkin dari tataran konsep mungkin sudah bagus, tentu ada beberapa hal di lapangan yang perlu diperbaiki. Misalnya contoh sekarang orang ada subsidi BBM dengan pakai sistem barcode. Katanya sistemnya barcode. Dia menggunakan barcode mobil yang 1.500 ya cc ke bawah. Tadi pada saat dia membeli BBM subsidi, mobil dia itu dia ganti dengan mobil yang lain, tapi nomor mobilnya mobil yang mendapat barcode subsidi. Oh, jadi ada manipulasi di situ walaupun sistemnya sudah terintegrasi begitu ya? Ya, jadi masih bisa mereka mengakali ya. Banyak sekali cara-cara mengakali. Sebetulnya ini yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaan di lapangannya. Sebetulnya. Tapi kalau pemerintah merasa sudah siap dengan data yang akurat, itu jauh lebih baik. Namun jangan sampai salah. Tapi kalau sampai nanti datanya tidak akurat, ini bisa menimbulkan justru konflik horizontal di bawah. Kok Anda menerima, saya enggak, saya kan miskin, kok Anda yang lebih kaya dari saya kok mendapat. Iya, ini juga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Maka dari itu menurut hemat saya perlu uji coba. Jadi tidak langsung kita terapkan perubahan secara ekstrim, perlu uji coba. Butuh berapa lama uji cobanya menurut Anda? Ya mungkin diuji coba di beberapa kota misalnya. Ada contoh kabupaten, ada contoh kota. Nah, dengan demikian akan didapat informasi-informasi kelemahan dari sistem subsidi langsung ini, sehingga pemerintah punya waktu untuk memperbaiki konsepnya dan sistemnya. Setelah itu baru diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Jadi jangan sampai begitu ingat, begitu mendengar pidato politik presiden, kita buru-buru langsung melakukan sesuatu gitu. Jadi, ditahan dulu di situ Pak Muladi. Saya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi begini, karena kan sebetulnya kalau mengutip pernyataan dari penasihat khusus Presiden bidang energi Purnomo Yusgiantoro, sebetulnya sudah disiapkan dua opsi. Selain BLT tapi juga sistem kuota. Jadi ada pembatasan kuota untuk kendaraan tertentu saja bisa menggunakan BBM subsidi ini. Di antara dua opsi itu, apakah BLT ini lebih ideal untuk tepat sasaran atau justru opsi kedua? Ya, secara teoritis memang BLT atau subsidi by target itu lebih tepat sasaran dibanding kuota atau by produk seperti sekarang. Ini sasarannya itu besar sekali sekitar 40% dari total subsidi tadi. Nah, kalau dan pasti itu salah sasaran kalau kemudian diubah menjadi BLT itu memang lebih tepat tetapi harus tadi kata Mbak Mulyadi, harus ada kesiapan data yang betul-betul dibutuhkan Data tadi harus update, kemudian by name, by address Jangan sampai salah sasaran Nah, kalau kemudian yang digunakan paradigmanya itu paradigma BLT, saya kira ini kurang tepat Karena tujuan pembagian BLT itu kan terutama masyarakat miskin yang benar-benar miskin yang untuk bantalan sosial tadi. Sementara untuk subsidi BBM ini kan untuk membeli BBM tadi Nah, saya justru khawatir kalau data yang digunakan adalah data pembagian BLT, itu banyak masyarakat atau konsumen yang sesungguhnya itu berhak memperoleh subsidi, tapi dia nggak dapat bagian karena tidak masuk dalam data BLT tadi Nah, jadi memang lebih tepat dengan by target tadi, tetapi benahi dulu datanya, tetapkan dulu datanya, baru kemudian diputuskan. Nah, sementara memperbaiki data tadi, maka bisa digunakan opsi yang by kuota tadi atau by produk dengan melalui pembatasan Nah, pembatasan tadi mulai barcode itu juga ada kelemahan karena tidak semua orang bisa mengakses barcode tadi Nah ada PR juga sebetulnya dari Pak Prabowo kepada jajaran menterinya bahwa ini diminta selama 2 pekan ini diperbaiki, disinkronisasi seluruh data-data di kementerian itu agar para
para penerima manfaat ini bisa tepat sasaran begitu penerima subsidi BBM dan LPG 3 kg ini. Dengan waktu 2 minggu menyingkronkan data dari banyak kementerian yang kita mau akui atau tidak pasti akan berbeda dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Dengan waktu 2 minggu ini memungkinkan tidak menurut Anda untuk sinkronisasi data itu? Saya nggak yakin 2 minggu mencukupi untuk mensinkroni data, kemudian data tadi benar-benar valid gitu ya. Karena syarat untuk by target tadi itu data tadi harus valid tadi. Saya kira ini butuh waktu beberapa bulan. Nah, sementara tadi gitu ya, sementara pakai menunggu data yang valid tadi, gunakan dulu yang kuota tadi dengan dibatasi dulu pembatasan tadi. Nah, dalam pembatasan tadi, gunakan kriteria yang paling sederhana yang itu bisa diterapkan di SPBU. Kalau misalnya kriterianya 1.500 cc ke atas, ini akan sulit diterapkan gitu ya, dan akan merepotkan bagi petugas SPBU. Kalau misalnya memang mau dibatasi, tetapkan saja bahwa yang boleh membeli BBM subsidi itu sepeda motor dan angkutan barang dan orang. Pengawasannya gimana menurut Anda? Karena kan selama ini pernah juga dibikin seperti itu malah nggak terjadi juga, nggak terrealisasi juga. Nah, pengawasannya tadi ini harus ada dasar hukumnya dulu dia. Perpres 191 harus diperbaiki dengan mencantumkan bahwa yang boleh membeli subsidi itu sepeda motor dan angkutan barang dan orang gitu ya. Nah, dengan adanya dasar hukum, maka aparat itu boleh melakukan pengawasan tadi. Kalau misalnya ada yang moral hazard di situ bisa ditindak gitu. Tapi kalau tidak ada perpresnya aja nggak pernah dirubah, ya nggak mungkin bisa pengawasan tadi berjalan efektif itu. Jadi menurut saya yang pertama dibatasi dulu sesuai dengan kuota tadi, dan yang kedua baru diterapkan kalau semua data penerima tadi sudah benar-benar valid